Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Ustaz Budi, para asatis yang tak dapat saya sebut satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cerita umumnya taubat. Cerita khususnya taubat tidak ikut jihad. Taubat karena zina, taubat karena mabuk, taubat karena riba. Ini taubat karena tak ikut jihad perang Tabuk. Nama sahabat Nabi yang tak ikut itu namanya Ka'ab bin Malik. Datanglah dia menjumpai Nabi mengaku, aku tak ikut kemarin ya Rasulullah. Ini kita lanjutkan ceritanya. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Nawawi bisanadihi wa ilaihi, dengan sanadnya kepada Nabi SAW, meriwayatkan dalam kitab yang kita baca, nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Mengaku dia di depan Nabi, aku tak ikut kemarin ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Amma hadza faqad sadaq. Orang ini sudah jujur. Maksudnya orang ini adalah Ka'ab bin Malik. Dia ini sudah jujur. Faqum, berdirilah engkau. Karena kau sudah berkata jujur, berdirilah engkau hatta yaqdiyallahu fika, sampai Allah memutuskan perkaramu. Nabi tak bisa menerima taubatnya sebelum turun wahyu. Jadi zaman itu kalau ada orang bersalah langsung mengaku ke Nabi. Kata Nabi, kau tunggu-tunggu ajalah wahyu. Macam mengajukan proposal juga, tidak cash. Kalau kita beristighfar, kita husnuzon, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Wasara rijalun min bani Salimah, beberapa orang dari suku Bani Salimah berjalan, fattaba'uni, mengikuti aku. Kau sudah berkata jujur, baliklah ke rumah. Nanti kalau taubat kau diterima, turun wahyu. Maka beberapa orang dari Bani Salimah mengikuti aku. Faqalu, mereka berkata, wallahi, demi Allah, wahai Ka'ab bin Malik, ma'alimnaka adnabta dzanban qabla hadza. Sebelum ini kau orang baik-baik, tak pernah kau buat dosa. Satu-satunya dosamu karena tak ikut perang Tabuk inilah cuma. Laqad ajazta fi alla takuna i'tadarta ila Rasulullah bima i'tadara bihi ilaihi al-mukhallafun. Dan kau pun sudah minta maaf pula ke Nabi karena tak bisa ikut. Macam orang-orang yang lain juga. Yang lain tak bisa ikut pun minta maaf juga ke Nabi. Faqad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulillahi laka. Dosamu itu cukup dengan Rasul memintakan ampun kepada Allah. Pertama kita minta ampun, yang kedua Rasulullah memintakan ampun. Sekarang Rasul tak ada, kemana kita mintakan ampun? Makanya kalau jumpa sama ulama, doakan saya kepada Allah supaya Allah mengampuni saya. Begitu caranya. Bukan kita minta, Ustaz ampunkan dosa saya. Ustaz itu bukan Tuhan. Doakan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa saya. Wallahi, demi Allah, mazalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah fa'ukadziba nafsi. Mereka terus bercakap begitu sampai rasanya aku mau balik lagi menjumpai Rasulullah. Summa qultu lahu, hal laqiya hadha ma'iya min ahadin? Orang yang senasib macam aku ini ada enggak? Tak ikut perang Tabuk, jumpa Nabi minta maaf. Ada tak orang yang macam aku ni? Qalu itu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu, mereka berkata, na'am, ya. Laqiyahu ma'aka rajulani qala misla ma qulta. Ada dua orang yang senasib macam engkau. Menjumpai Nabi minta ampun, minta maaf karena tak ikut perang. Wa qila lahuma misla ma qila laka. Dan Nabi juga bercakap kalimat yang sama macam yang dikatakan Nabi ke kamu. Apa kata Nabi ke Ka'ab bin Malik? Baliklah, tunggu sampai Allah mengampunkan.
Manhuma? Siapa dua orang itu? Qalu, mereka menjawab. Yang pertama Murarah bin Rabi'ah al-Amiri. Murarah. Yang pertama Murarah, yang kedua Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Pertama Murarah, yang kedua Hilal. Hilal artinya bulan sabit, yang selalu dicari orang waktu mau menengok Ramadan. Jangan kasih nama anak Hilal, nanti dia dicari-cari orang waktu nyambut Ramadan. Qala fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran. Oh, Murarah dan Hilal ini dua orang soleh yang sama-sama ikut perang Badar. Perang terbesar perang Badar. Kalau sudah dapat ikut anggota perang Badar, di dinding rumah saya ada satu bingkai, dikasih orang hadiah, nama sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Dan kita selalu meminta doa kepada Allah menyebut orang Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saking hebatnya perang Badar. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, barokah orang yang ikut perang Badar. Murarah sama Hilal nih dua orang yang ikut perang Badar, pun sudah ikut perang Badar tetap juga berdosa. Apalagi lah cuma ikut pengajian subuh Rabu. Ikut perang Badar pun berdosa juga. Fakultu li fihi ma uswah. Dua orang ini panutanku, kata Ka'ab bin Malik. Hilal dengan Murarah ini panutanku, orang-orang baik ini. Famadaitu hina dzakaruhu mali wa naha Rasulullah an kalamina ayyahuma salasah min baini man takhallafa an. Lalu aku pun setelah mereka sebutkan Murarah dengan Hilal tadi, maka aku pun terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an kalamina ayyuhuma salasah min baini man takhallaf, melarang membicarakan tunggu saja wahyu turun, diampuni Allah apa tidak ini orang yang tak ikut. Fajtanabanan nas, kami dijauhi orang, padahal orang soleh ini orang baik, tapi karena belum ada ampunan dari Allah, orang-orang menjauh dari kami. Taghayyaru, berubah. Yang sebelumnya ramah, yang sebelumnya baik, berubah. Jadi zaman dulu orang yang belum dapat ampunan, orang lain berubah sikapnya. Zaman sekarang kadang orang berubah juga sikapnya ke kita. Misalnya kita beli mobil baru, kita punya motor baru, itu berubah juga sikapnya. Kalau zaman dulu orang berubah sikap karena kita belum diterima taubat. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu, sampai rasanya aku tak mau hidup di atas tanah nih. Tengok muka si Anu tak mau senyum, tengok si Anu tak mau bercakap. Rasanya tak mau lagi aku hidup di atas tanah nih. Kalau tak mau hidup di atas tanah berarti mau ke dalam tanah, mau mati maksudnya. Fama hiya bil ardi allati a'rif, rasanya aku tidak di atas tanah yang ku kenal. Saya kalau lewat, saya di jalan Kamboja, ditengok orang saya, itu berarti saya di tanah yang saya kenal. Tiba-tiba tak ada orang menegur kita, tak ada orang menengok. Rasa-rasanya aku tak di tanah yang ku kenal. Tak di tanah mana? Tak di planet Mars ini. Falabisna ala dzalika. Berapa lama dia merasakan itu? Khamsina lailah. Khamsah 5, khamsin 50. Mudah cara mengubah huruf Arab. Tinggal tambah ya sama nun atau waw sama nun. Arba 4, arba'in 40. Salasah 3, salasin 30. Khamsah 5, khamsin 50. 50 malam. Kita selalu menyebutnya 50 hari. Enggak Pak Ustaz, 50 malam. Yang satu katakan 50 hari, kita pakai dua-duanya. 50 hari, 50 malam. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua orang yang senasib macam saya itu, yang pertama Murarah, yang kedua Hilal,
mereka di rumah aja menangis. Tak sanggup keluar rumah, menangis saja di rumah. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaum wa ajladahu. Aku yang paling muda, aku pula yang paling kuat. Fakuntu akhruju fa ashhadu shalah. Aku tetap pergi salat. Murarah dengan Bilal, dengan Hilal tak sanggup pergi salat. Jadi nanti kalau ada jamaah musola apa nih? Hah? Kalau ada musola Al-Hijrah yang tak datang, itu menangis di rumah karena dosanya belum diampuni. Kenapa orang Al-Hijrah tak datang sholat? Jangan suuzon, dia sedang menangis di rumah karena dosanya belum diampuni. Aku, kata Ka'ab bin Malik, ikut sholat di masjid. Wa atufu fil aswaq, aku tetap pergi ke pasar. Tetap aku pergi ke pasar belanja. Wala yukallimuni ahadun, satu pun orang tak ada bercakap sama aku. La salam wala kalam. Wa ati Rasulullah fa usallimu alaihi. Aku datang menjumpai Nabi, ku ucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Enaknya orang zaman dulu. Bisa pula datang menjumpai Nabi mengucapkan salam. Kita sekarang mau mengucapkan salam ke Madinah pun bayar tiket minta ampun mahal. Panjang umur sehat badan bisa kita mengucapkan salam ke Nabi. Tapi orang beriman itu tak perlu bersedih hati. Karena di dalam musola Al-Hijrah ini dia udah 2 kali mengucapkan salam. Yang pertama tahiyatul masjid. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua qabliyah subuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga salat subuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu nanti salat sunat isyraq. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita setiap Rabu pagi pekan pertama mengucapkan salam 4 kali kepada Nabi. Dan salam kita itu pasti dijawab Nabi karena hadisnya sahih. Nabi membalas salam kita dari Madinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan ucapan salam dari Nabi itu selamat kita dunia, selamat akhirat. Wa huwa fi majlisi ba'da shalah. Nabi setelah itu setelah sholat dia duduk. Jadi kalau ada orang mengatakan tak boleh duduk-duduk setelah sholat, Nabi kau Nabi siapa? Sedang Nabi Muhammad aja boleh duduk setelah sholat. Fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddi salam amla. Berkata dalam hatiku, kira-kira nanti kalau aku ucapkan salam ini bergerak tak bibir Nabi membalas salam? Wah, bergerak tak? Summa usalli qariban minhu. Aku sholat dekat dia. Ya Allah, aku sholat dekat dia. Wa usariquhun nazar. Aku mencuri-curi pandang. Setelah sholat, bukan dalam sholat. Setelah sholat aku curi-curi pandang. Takut menengok dia karena merasa besar. Fa idza aqbaltu ala sholati nazara ilayya. Nabi memandang aku. Bagaimana agaknya rasanya dipandang Nabi. Wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Ketika mata aku memandang dia, dia pula berpaling. Cemanalah rasanya ditengok Nabi, dan ketika mata bertatapan Nabi berpaling. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin. Sementara orang-orang pun bersikap keras kepadaku, tak menegur, tak menyapa. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haid Abi Qatadah. Akhirnya aku pun berjalan sampai aku ke dinding kebun sahabat Nabi namanya Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi. Abu Qatadah ini anak pakcikku, anak paman. Anak paman berarti sepupu. Wa ahabbun nas ilayya, dia orang yang paling kusayangi. Fasallamtu alaihi, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Abu Qatadah. Fa wallahi ma radda alayya salam. Dia pun tak pula membalas salamku. Karena taubatku belum diterima. Nabi belum bersikap, maka dia pun orang sepupuku yang dekat yang baik ini tak juga menjawab salam. Faqultu lahu, lalu ku katakan kepadanya, ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, anshuduka billah, demi Allah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Abu Qatadah, kau kan sepupuku, kau kan orang yang paling kusayang. Apa kau tak tahu aku ini cinta kepada Allah dan Rasulullah?
Fasakata, diam dia. Kita kalau bercakap sama orang, marah pun dia, selama dia masih mau ngomong, itu masih sedap lagi. Memanglah kau ini setan, kata dia. Tapi kalau orang sudah diam, puncak dari marah adalah diam. Puncak dari marah adalah tak peduli. Untuk kalau masih mau orang marah, ucapkan sama dia, terima kasih ya udah marah. Tapi kalau dia sudah diam, waspadalah. Fa'uttu fanasyattuhu, bolak-balik ku datangi dia. Lalu aku, ya Allah, ya demi Allah wahai Abu Qatadah, aku ini kan kau tahu aku ini sayang sama Allah dan Rasulullah. Sakata, dia pun diam. Fa'uttu fanasyattuhu, 3 kali ku datangi, dia pun diam. Apa jawab dia yang ketiga nih? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kau kan tahu aku ini sayang sama Allah, cinta kepada Rasulullah. Wallahu a'lam. Sakitnya. Ustaz, kenapa lah Ustaz marah sama saya? Ustaz kan tahu saya ini orang beriman, saya suka pengajian. Selalu saya datang subuh Rabu itu. Hujan-hujan pun saya datang Pak Ustaz. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam jawabnya. Fafadat ainaya, meleleh air mata. Wa tawallaitu hatta tawassartul jibar. Aku pun berpaling dari dia, menelusuri, bersandar ke pokok-pokok kayu dinding kebun. Fa baina ana amshi fi suqil Madinah, ketika aku berjalan di pasar Madinah, idza nabatiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil Madinah. Tiba-tiba datang beberapa orang ahli Syam yang datang membawa makanan di kota Madinah. Man yadullu ala Ka'ab bin Malik? Bertanya orang itu, siapa di antara kalian ini yang kenal dengan Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Semua orang nunjuk. Kau mau cari siapa? Cari Ka'ab bin Malik. Itu dia. Fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Ada surat dari Raja Ghassan. Kuntu katiban. Aku dulu penulis. Aku dulu penulis surat. Sekarang ada surat balasan dari Raja Ghassan. Faqara'tuhu, ku baca isinya, amma ba'du. Amma ba'du artinya adapun sesudah itu. Amma ba'du itu diucapkan sesudah alhamdulillah dengan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amma ba'du artinya adapun sesudah itu. Sunnah hukumnya berceramah pakai amma ba'du. Menulis surat pun pakai amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Aku ingin meminangmu dengan bismillah. Hilang pula dia sesudah itu. Fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka. Kata Raja Ghassan, kami dapat kabar katanya orang di Madinah ini tak ada lagi yang peduli sama kau. Walam yaj'alkallahu bidari hawanin wala madhi'ah. Dan engkau sekarang dalam keadaan terhina dan lemah. Falhaq bina nuwasika. Tak usah kau lagi tinggal ke Madinah, datang kau ke negeri kami Ghassan, kau akan kami terima. Faqultu hina qara'tuha. Waktu ku baca surat itu, apa yang terlintas dalam hatiku? Hadza aidan minal bala. Ini pun bala. Bala ini musibah. Fatayammamtu biha tanur fasajartuha. Lalu kemudian ku masukkan dia ke dalam api. Di dapur itu kan ada tungku. Aku masukkan di situ. Hatta idza madat arba'una minal khamsin. Tadi kan semuanya kalau di total 50 hari. Sekarang berlalu sudah 40 hari. Wastal basal wahyu idza rasulullah ya'tini. Lalu kemudian datanglah utusan Nabi. Datang utusan Nabi. Seorang sahabat diutus Nabi menjumpai Ka'ab bin Malik. Apa kata dia? Inna Rasulullah SAW ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Ka'ab, ya, ada berita Ka'ab. Alhamdulillah, ada berita baru. Apa beritanya? Kata Nabi, suruh binimu meninggalkan kau. Belum cerai. Fakultu, utallikah?
Amma af'al. Apa maksud ini? Ku ceraikan biniku ini? La. Bal i'tazilha fala tuqarribannaha. Tidak cerai. Kau hanya mengasingkan diri dari istrimu dan jangan kau dekat-dekat sama dia. Sepupu tak peduli, orang kampung tak menegur, satu-satunya lagi bini inilah. Kalau jomblo tak apa-apa, memang tak ada. Ini tak boleh dekat. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Dua orang yang senasib sama aku itu pun begitu juga. Murarah dengan Hilal. Ingat aja Hilal. Ingat aja. Bulan Sabit. Faqultu limraati. Lalu ku bilang sama istriku, I say to my wife. Bahasa awaknya. Ilhaqi bi ahlik, back to your family. Baliklah kau ke rumah orang tuamu. Fakuni indahum, tetaplah kau di sana. Hatta yaqdi Allahu fi hadzal amr, sampai turun wahyu. Kalau suami ibu menyuruh ibu pulang macam ini, adik, pulanglah kau ke rumah ayahmu. Itu belum tentu cerai. Itu namanya kinayah. Tapi kalau kata kinayah itu bukan, tergantung niatnya. Makanya kalau perempuan disuruh suaminya, pulanglah kau ke rumah. Maksud Allah, hanya dia. Kalau maksud dia cerai, jatuh talak satu. Tapi kalau maksud dia, apa maksud abang nyuruh aku nih balik? Tak ada, cuma ngurangi belanja aja. Itu berarti tak jatuh talak. Fajaat imratu Hilal. Bini Hilal pun datang juga. Datang bini Hilal menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syaikhun dha'i'un laisa lahu qadim. Lakiku si Hilal itu syaikhun. Apa itu syekh? Orang tua. Ini jangan bangga kalau dipanggil syekh. Apa kabar syekh? Kau bilang aku tua? Lakiku itu orang tua, dha'i'un. Orang tua renta, lemah. Laisa lahu khadimun, tak ada pelayannya, tak ada pembantunya, tak ada asistennya. Fahal takrahu an akhdumahu. Tengoklah hebatnya istri si Hilal. Padahal disuruh Nabi, kau masingkan. Datang dia menjumpai Nabi, beraninya dia. Ya Rasulullah, lakiku itu sudah tua, tak ada pembantunya. Boleh aku bantu-bantu dia aja? Qala, kata Nabi, la, tak boleh. Walakin la yaqrabannaka, tak boleh dia dekat-dekat dengan. Faqalat innahu wallahi ma bihi harakatun ila syai'. Dia ini kalau dekat sama aku nanti dia tak ada apa-apa. Maksudnya tidak berhubungan kelamin. Aku cuma buatkan minum dia aja, ngasih makan aja. Tak ada cara-cara yang lain, tak ada. Wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ilal an. Itu suamiku itu Hilal di rumah menangis sejak dari awal sampai sekarang, menangis saja di rumah. Faqala li ba'du ahli law ista'dzanta Rasulullah fi imra'atik. Jumpailah Rasulullah, minta izin. Faqad adzina li imra'ati Hilal. Diizinkan Nabi lah istri Hilal tadi an tuqaddimahu, untuk melayaninya, buatkan makan, minum, pakaian aja, yang lain-lain tidak. Faqultu la asta'zinu fiha Rasulullah. Beranikah Ka'ab bin Malik meminta kepada Nabi macam istri Hilal? Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Tak berani istri, tak berani Ka'ab bin Malik. Ternyata perempuan lebih berani menghadap Rasulullah daripada laki-laki. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah idza sta'dzantuhu fiha wa ana rajulun syab. Aku tak tahu macam mana jawaban Nabi nanti kalau aku menghadap Nabi, karena aku masih muda. Istri si Hilal dikasih karena Hilal sudah tua. Kadang ada juga untungnya orang tua nih. Ada untung. Kena tilang, saya udah tua Pak. Kata Pak polisi, aku lebih tua lagi. Kau pikir kau aja yang tua. Falabistu bidzalika 'ashara layalin. 10 malam tak ada istri. Fakamulalana khamsuna lailah. 40 malam turun wahyu, tak boleh istri melayani. 10 malam sempurna. 40 tambah 10 50. Min hina nuhiya an kalamina.
Dari mulai turun larangan tak boleh bercakap sama kami. Saya Ka'ab bin Malik, Murarah dengan Hilal tak boleh bercakap. Embargo. No speaking. Summa shallaitu sholatal fajri. Lalu aku pun sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh. Sholat sunat fajar, sholat qobliyah subuh. Ingat itu. Man shollas subha, sholat subuh. Man shollal fajra, sholat subuh. Man shollal ghadata, sholat subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Qur'anal fajar, sholat subuh. 4 namanya. Sholat subuh, sholat fajar, sholat ghada, sholat Qur'anal fajr. 4 namanya, bendanya satu. Biasa anak-anak muda ini pun gitu juga. Di Facebook lain, di TikTok lain, di IG lain, di Instagram lain. Orangnya pas tengok, oh kau juga ya. Tengok di TikTok tuh cerah muka, iyalah pakai filter. Summa shallaitu sholatal fajri. Kemudian aku sholat subuh. Sobaha khamsin. Subuh pas yang ke-50. Ala zahri baitin min buyutina. Di atas rumah. Di tempat kita tak bisa sholat di atas rumah karena atapnya begini. Di Arab atapnya begini. Kalau di Mesir di atas atap tuh orang miara kambing. Kenapa atap kita begini? Karena hujan selalu. Kenapa atap orang tuh begini? Hujannya jarang. Bisa duduk-duduk di atas. Kita kalau ada orang duduk di atas atap, gimana? Sebagian tempat sekarang, gini atap kita karena hujan. Kalau di Eropa atapnya begini. Kalau kita begini. Kenapa begini atap kita? Karena yang turun air. Kenapa atap mereka begini? Karena salju. Kalau dibuat begini, jatuh ke bawah. Kalau dibuat begini, salju meluncur ke bawah. Jadi kalau ada orang Pekanbaru, orang Rimbo Panjang atapnya begini, berarti turun. Fa baina ana jalisun 'ala al-hal alladhi dzakara Allah taala anna. Ketika aku sedang duduk seperti yang diceritakan Allah dalam Quran, ketika bercerita tentang kami, ada rupanya orang ini diceritakan dalam Quran. Qad daqat alayya nafsi, sempit rasanya jantungku, diriku. Wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Bumi ini terasa sempit. Bumi ini dari zaman dulu berkurang tak ukurannya? Enggak kan? Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Dunia ini tak berkurang. Lalu yang berkurang itu apa? Perasaan kita. Karena kalau pas tanggal-tanggal 29, 30 sempit dunianya. Qad daqat alayya al-ardu bima rahubat. Dunia yang sebelumnya lapang terasa ku sempit. Idh sami'tu sawta sarikhin awfa ala sal'in yaqulu bi'a'la sawti. Ku dengar orang berteriak dengan suara tinggi. Ya Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab bin Malik. Abshir. Bahagialah Rasul. Fakharrartu sajidan. Aku pun bersujud. Belum tahu lagi kabarnya apa. Aku pun bersujud. Itu makanya kalau kita bawa kabar gembira ke orang, tak usah pakai prolog. Ada sebenarnya yang mau sampaikan kepada kau. Tak usah. Jadi langsung aja dari jauh. Kabar gembira gitu. Untuk menyenangkan hati dia. Apalagi kawan tuh takutnya dia kena serangan jantung. Ini kadang orang sekarang kan suka ngeprank. Padahal yang mau dibawa ini kabar gembira, pura-pura sedih pula. Kayak mana cari ceritanya? Kasihlah kopi dulu. Sahabat Nabi dulu tak gitu. Begitu nampak, absyir, ada kabar gembira. Wa araftu annahu qad jaa faraj. Aku tahu ini berarti sudah datang faraj. Dibukakan Allah masalah-masalah. Fa azana Rasulullah SAW nasbi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajri. Maka datanglah berita taubat kami diterima pada solat subuh tadi. Berita baik itu biasanya datang subuh. Itulah mengapa kita disuruh jangan sampai tinggal solat subuh berjamaah. Alhamdulillah sudah. Ini bulan yang ketiga, 3 kali bertemu dah. Sudah 3 bulan tak tinggal solat subuh berjamaah di hari Rabu aja. Alhamdulillah.
Itulah gunanya mengapa saya dari dulu mengajar subuh. Pertama sampai ke Pekanbaru mengajar kajian hadis di Masjid Akramun Nas Unri Gobah, Jalan Ronggowarsito. Subuh 4 tahun. Tak muat lagi masjid itu, mau meletup, pindah ke Al-Falah 2 tahun. Komplain nenek-nenek sama ibu hamil karena tak bisa naik ke atas. Pindah ke Masjid An-Nur 2 tahun. Habis itu cekcok An-Nur mau diambil sama Salafi. Abdul Somad Ustadz bid'ah. Saya bilang ambil lah masjid ini, ambil lah. Kan pikir perlu kali aku sama masjid ini. Ambil lah masjid, ambil. Sejak itu saya tak ke masjid itu lagi sampai sekarang. Di mana Ustadz Somad sekarang? Dia sedang di musola. Itulah kalau ditanya kenapa Ustadz kajian subuh. Saya kajian subuh supaya kita selalu dapat kebahagiaan subuh. Karena doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Siapa yang paling awal paginya, dialah yang paling banyak dapat kebahagiaan. Aku tak percaya hadis Ustadz. Kalau cerita bangun subuh, tukang sayur pasar pagi areng kalah lebih awal. Dia bangun subuh tapi tak sembahyang. Dia bangun di pasar Kodim di mana? Belum subuh orang tu dah bangun. Sampai sholat subuh masih di pasar tujuh lagi. Tak ada sholat subuh. Sampai mana? Hilang pula dia. Fadhahaban nasu yubashirunaha. Datanglah orang beramai-ramai menjumpai kami ngasih kabar gembira. Kalian taubat kalian sudah diterima Allah. Fadhahaba qibala sahibayya mubashirun. Lalu datang pula mereka kedua kawanku itu. Yang pertama Murarah, yang satu lagi Hilal. Waraqada ilayya rajulun farasan. Datang satu orang bersimpuh kepadaku macam kuda bersimpuh. Macam mana kuda bersimpuh? Turun kakinya ke bawah. Fa wasa'a sa'in min aslama qibali. Lalu kemudian dia datang menghadap aku. Wa aufa 'alal jabali. Lalu kemudian wa aufa 'alal jabali. Yang datang dari atas gunung pun datang. Wa kana sautu asra' minal faras. Suara lebih kencang daripada kuda. Ya, suara lebih kencang daripada kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu, ketika ku dengar datang orang yang suaranya tadi ku dengar, yubashiruni naza'tu lahu thawbayya. Begitu dia sampai ke tempat aku, tadi suaranya ku dengar, wahai Ka'ab bin Malik, kau sudah diampunkan Allah Ka'ab. Kata dia turun dari atas, saking kesenangnya, ku lepaskanlah kainku. Fakasautuhuma, lalu ku pakaikan ke dia. Saking senangnya hatiku, ku lepaskan kainku, ku pakaikan ke dia. Orang yang tak paham pasti bertanya, kalau kainnya dilepas lalu dia pakai apa? Maksudku lepas kain itu, orang Arab itu, kalau kain itu dililitkan di kepala namanya imamah. Apa namanya? Imamah. Kalau kain itu ditutupkan, ada yang bawa sorban. Kalau kain itu dililitkan ke kepala namanya imamah. Kalau kain itu ditutupkan begini namanya ghutrah. Kalau kain itu disimpulkan ke belakang ini namanya burdah. Ada juga yang menyebut burdah itu kain jubah luar macam jubah Habib. Habib itu kan jubahnya 2 lapis. Satu di dalam, satu di luar. Tempat kita mau di atas, mau di bawah namanya sorban. Kalau diletakkan di dekat meja makan, serbet. Ku lepaskan. Jadi kalau antum nengok acara, kalau saya disambut di pondok pesantren atau jumpa Habib, dibukakan orang tuh, dipasangkannya ke saya. Itu tradisi zaman dulu. Menyambut tamu senang hati dipasangkan. Fakasautuha, ku pasangkan kain itu bibusrah, karena dia sudah memberikan kabar gembira, aku pun senang. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin. Padahal waktu itu tak ada sorbanku, cuman itulah satu-satunya, tapi ku kasihkan juga ke dia. Rupanya kita kalau sedang senang hati, apa yang ada sama kita, kita kasihkan. Maka datanglah ke tempat orang yang lagi senang. Insya Allah kalau kita nengok ada orang senang hati, semua dikasih, lupa dia. Kasihkannya semua. Siapa yang bersedekah? Kasihkannya. Ini Pak Ustadz kunci motor saya. Balik jalan kaki.
Wasta'artu saubaini falabistuhuma. Kupasangkan dua kain itu, wantalaqtu atamammam Rasulullah. Lalu kemudian aku pun segera menjumpai Rasulullah. Yatalaqqan nas faujan faujan. Orang pun datang berombongan-rombongan. Satu rombongan datang, satu rombongan datang. Yuhanni'unani bitaubah. Yuhanni artinya tahni'ah. Sudah jadi bahasa orang Melayu. Tahni'ah artinya ucapan selamat. Selamat. Bitaubah, karena taubatku sudah diterima. Wa yaqulun, apa kata mereka? Litahnika taubatullah alaika. Selamat, taubatmu diterima. Apa ucapan kalau nikah? Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Apa ucapan dapat harta? Barakallahu fi malik. Apa ucapan kalau dapat anak? Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Apa doa kalau taubat diterima? Litahnika taubatullahi alaika. Litahnika taubatullahi alaika. Litahnika taubatullahi alaika. Selamat, taubatmu diterima Allah. Hatta dakhaltul masjid, aku pun masuk ke masjid. Nabi dalam masjid, belum lagi masuk dalam masjid, bondong-bondong kawan menyambut. Taubat kau diterima, taubat kau diterima. Selamat ya, selamat. Fa iza Rasulullah jalisun haulahun nas. Nabi sedang duduk dalam masjid, di sampingnya orang banyak. Terbayang tak antum kita masuk masjid, di dalam masjid itu ada Nabi dan di sampingnya para sahabat. Oh ya Allah ya Rasul. Makanya Bilal sesudah Nabi meninggal tak sanggup dia lagi tinggal di Madinah. Tahu Bilal? Bilal muazin. Setelah Nabi meninggal tak sanggup. Kenapa Bilal tak sanggup? Karena setelah azan kan iqamat. Sebelum iqamat tuh Bilal mengetuk pintu. Sini mimbar Nabi, situ kamar Nabi. Kamar Nabi itu langsung kamar Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, boleh sudah iqamat. Nabi sholat sunatnya dalam. Kata Nabi, aqimis shalah. Taruhlah Bilal qomat. Tak sanggup Bilal tinggal di Madinah karena dia tak sanggup nanti habis azan yang mau diketuk ke mana. Pindahlah dia ke Damaskus. Cerita tentang Bilal jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan. Kita fokus ke sini dulu. Ingatkan saya nanti kalau saya lupa. Ustaz tentang Bilal tadi. Masuklah saya ke dalam masjid, Nabi sedang duduk bersama sahabat. Faqama Talhah bin Ubaidillah. Berdirilah Taubah. Berdirilah Talhah. Yuharwil. Berdiri Talhah agak-agak berlari. Bukan berjalan, agak-agak macam berlari. Langkah cepat. Hatta safahani. Dia menyalami aku, wahanna'ani. Selamat ya, selamat. Litahnika taubatullahi alaika. Selamat, taubatmu diterima Allah. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairu. Orang muhajirin tak ada yang berdiri kecuali Talhah. Wa kana Ka'ab la yansaha li Talhah. Ka'ab bin Malik tak pernah melupakan apa yang dilakukan Talhah ini, tak pernah dilupakan. Kita dua yang tak pernah kita lupakan dari orang. Pertama, buat baik. Kedua, buat jahat. Orang-orang yang jahat ke saya tak pernah saya lupakan. Ustaz dendam? Enggak, ingat aja. Apa kata Ka'ab? Falamma sallamtu ala Rasulillah. Ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Wajahnya bercahaya, berkilau cahaya. Apa kata Nabi? Abshir bi khairini yaumin marra alaika mundu waladatka ummuka. Berbahagialah engkau wahai Ka'ab, hari ini hari yang paling baik sejak ibumu melahirkan. Sejak emakmu melahirkanmu sampai hari ini. Hari inilah hari yang paling baik wahai Ka'ab. Faqultu amin indaka ya Rasulullah, amin indillah. Apakah ini dari engkau atau dari Allah? La bal min indillah. Taubat, berita engkau taubat diterima ini bukan dari aku, tapi dari Allah. Wa kana Rasulullah SAW idza surra istanara wajhu. Nabi itu kalau senang sama marah sama susah bisa kelihatan dari wajahnya. Kalau dia sedang senang ketahuan dari wajahnya. Kalau dia sedang marah nampak dari wajahnya. Ada orang begitu di antara kawan-kawan kita, tapi ada tak gitu. Mau senang mau susah gitu aja mukanya. Ada orang begitu. Ada pula lain, kalau dia berduit pura-pura susah. Nah, itu ada.
Ada kawan-kawan kita model gitu. Ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Wajahnya seperti kepingan bulan purnama. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Kami tahu. Kita rupanya kalau udah lama berkawan, tahu kita. Kita kalau udah lama berkawan, tahu kita dari mulai bahasa tubuhnya, gerak-geriknya. Kenal kau sama si Anu? Oh, kenal. Pernah kau jumpa? Enggak, nengok balehonya aja. Belum. Kenal kau dengan si Anu? Kenal. Pernah kau ke rumah dia? Pernah sekali? Belum. Kalau sudah seperjalanan, senang susah, tahu kita kapan dia senang, kapan dia susah. Nah, itu baru persahabatan luar biasa. Persahabatan seperti kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Falamma jalastu baina yadayhi, ketika aku duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa rasulih. Aku berjanji kalau taubatku diterima, maka hartaku ini ku sedekahkan. Apa kata Nabi? Amsik alaika ba'da malik. Jangan sedekahkan semua harta. Datang orang bertobat. Ustadz, saya susah betul hati saya. Sekarang saya sudah tobat, berhenti ganja, berhenti zina, berhenti. Maka ambillah semua rumah nih, ambillah semua mobil nih Pak Ustadz. Boleh diterima? Tak boleh. Itu dalil tak boleh bersedekah semuanya. Fahuwa khairun laka. Kenapa? Karena rumah dan kendaraan adalah kebutuhan pokok. Jadi kalau ada ustadz sekarang katakan, sedekahkan semua, sedekahkan semua. Kau ustadz apa hantu? Apa kata Nabi SAW? Inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Aku kan ada jatah di tanah Khaybar. Waktu pembagian harta rampasan perang, semua mampu dapat. Ada jatahku di Khaybar. Khaybar itu dulu kampungnya orang Yahudi. Makanya ada bunyi nasyid perang. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Hai orang Yahudi Khaybar, tentara Muhammad akan datang membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Wa qultu ya Rasulullah, innallah ta'ala innama anjani bisidqi. Allah sudah menyelamatkan aku. Wa inna min taubati alla uhadditsa illa sidqan. Maka sebagai balasannya aku tidak akan bohong sampai mati. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah taala fi sidqil hadis mundu dzakartu dzalika li Rasulullah. Sejak itu aku baru paham tak ada orang yang paling besar ujiannya tentang cakap melainkan aku. Rupanya kita kalau udah berjanji itu ujian makin ahsana mimma ablanillah. Wallahi ma ta'ammattu kadzbatan mundu qultu dzalika. Aku tak pernah berdusta sekalipun kepada orang sejak aku berjanji kepada Rasulullah. Wa inni la arju an yahfazani. Aku berharap supaya Allah menjaga, menyelamatkan aku. Cerita tentang mereka ini disebutkan dalam Al-Quran surah Taubah, bukan Taucu. Ayat 117, ayat 119. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad taballahu 'alan nabi. Allah menerima taubat wal muhajirin, dari nabi, dari muhajirin, wal ansar, dari ansar. Orang yang pindah dari Makkah ke Madinah namanya muhajirin. Sahabat yang ada di Madinah namanya ansar. Alladzina taba'uhu fi sa'atil usrati, yang mengikuti Nabi pada saat-saat sulit, maksudnya saat perang. Innahu bihim raufur rahim. Allah maha kasih, maha sayang. Wa ala thalathati alladhina khulifu. 3 orang yang tak ikut perang. Nanti antum ditanya orang, kau ngaji sama Ustaz Somad? Iya. Ini yang dibilangnya 3 orang ini siapa? Itu udah kami kaji itu dulu di Musholla Al-Hijrah. Cuma udah lama, aku tak ingat lagi. Ingat aja yang paling mudah ngingat namanya. Bulan sabit, Hilal, Ka'ab, Murarah. Wa 'ala thalathati alladzina khulifu. 3 orang yang tak ikut perang. Perang apa? Perang Tabuk. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat.
sampai mereka merasa dunia ini sempit. Ditanya orang, dunia ini kan lapang, kenapa pula sempit? Udah diceritakan sama tuh dulu, 50 malam mereka tak cerita, 40 malam tak bisa cerita, tak ngobrol, kena embargo, 10 malam tak bisa dekat bininya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Tak cukup hanya takut kepada Allah, mesti wa kunu ma'as shadiqin. Tak ada ya ayyuhalladzina amanu taqullah, shadaqallahul azim. Wa kunu ma'as shadiqin. Mesti bersama dengan orang yang benar. Saya sudah tobat Pak Ustadz, tak bisa. Mesti bersama dengan orang benar. Makanya saya tidak mau sendirian. Karena Allah menyuruh kau mesti bersama orang benar. Subuh Rabu saya sama orang benar. Amin. Subuh Rabu depan saya sama orang benar. Subuh sama orang benar. Pulang nanti ke rumah sama orang benar. Ibu orang benar. Pulang ke rumah sama laki benar. Jangan genderuwo. Bapak orang benar. Pulang ke rumah kalian belum punya istri, berkawan sama orang benar. Jangan kalian satu kos-kosan sama hantu. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah selalu bersama orang benar. Qala Ka'ab berkata, wallahi demi Allah, ma an'amallahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadanillahu lil Islam. Aku tidak pernah dapat nikmat terbesar setelah masuk Islam, a'zam min nafsi fin sidqi Rasulullah, kecuali kejujuranku kepada Rasulullah. Allah akuna kadzabtuhu, aku tak mau berdusta, tak mau bohong, fa ahlika, maka aku akan celaka, kama halakal ladzina kadzabu, sebagaimana orang berdusta pasti akan celaka. Satu dusta akan ditutupi 100 dusta. Maka jangan bohong. Jangan bohong. Sekali bohong, bohong. Jangan bohong. Fa innallaha ta'ala qala lil ladzina kadzabu, Allah menurunkan wahyu kepada orang-orang yang berdusta. Hina anzalal wahya syarra ma qala li ahad. Sejelek-jelek cakap kepada pendusta. Sayahlifuna billahi lakum, mereka akan bersumpah bohong kepada kamu. Idzan qalabtum ilaihim, kalau kamu berpihak kepada mereka, mereka akan bersumpah bohong untuk menipu kamu. Litu'ridu anhum fa'aridu anhum, mereka berbuat begitu hanya supaya menolak kamu, maka tolaklah mereka. Innahum rijsun, orang pembohong itu adalah rijsun, najis. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, itulah balasan perbuatan mereka. Yahlifuna lakum, mereka bersumpah bohong. Kenapa sumpah selalu dikaitkan dengan bohong? Karena pembohong suka bersumpah. Berapa harga ikan nih, Pak? Ini mau jual modal aja nih, Bu. Jual modal demi Tuhan. Pembohong, penipu. Mana pula ada orang jual modal tak mau untung. Kalau ada orang ngomong gitu, Bapak kalau bohong jangan bohong kali. Bohong aja lah Pak, aku taunya, tapi janganlah gitu kali. Aku cuma bohong juga. Cuman gak tahu. Yahlifuna lakum, mereka bersumpah bohong ke kamu, litardau anhum, supaya kamu rela, suka sama dia. Berbohong supaya suka. Demi Allah dek, kau yang pertama dan terakhir. Diam kau setan. Fa in tardau anhum, begitu kau suka ke mereka, fa innallaha la yarda, Allah tak ridha. Anil qaumil fasiqin, Allah tak ridha kepada orang fasik. Fasik itu buah kurma yang masak. Kalau kacang kedelai dimasak, dipicit, keluar tak dia dari kulitnya? Keluar kan? Kalau kacang tanah dimasak, direbus, dipicit, keluar tak dari kulitnya? Keluar. Kacang tanah, rebus, masak, picit, keluar dari kulitnya. Kalau kurma sudah masak, picitlah,
Keluar dia dari kulitnya? Enggak. Orang makan kurma sama kulitnya. Pernah tuh makan kurma dikupas? Pernah, kurma mengkal, balah namanya. Tanya Ustaz Budi. Tapi kalau kurma yang udah masak, dia tak bisa dikupas. Kita makan kurma sama kulitnya kan? Orang yang fasik, arti kata fasik artinya kurma yang macam keluar dari kulitnya tapi tak bisa keluar. Orang yang fasik itu macam keluar dari Islam tapi tak bisa keluar. Itu beda fasik sama kafir. Orang fasik itu tidak keluar dari Islam, tapi dia tak dapat hidayah. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal. Ada orang yang disesatkan Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Orang yang fasik. Fasik itu artinya apa? Orang yang dengan penuh kesadaran buat dosa. Itu fasik. Dia tahu pacaran itu dosa. Pas ditanya, kok pacaran? Pacaran ini kan dosa. Kok jalan-jalan dengan perempuan tak mahram? Kok WA dia? Kok ngomong? Pikiran kau kemana-mana? Berarti dosa. Iya, ini pacaran syariah. Ini kan akhirnya nanti juga pernikahan. Memang akhirnya pernikahan, tapi sementara nikah itu kan kau buat dosa, fasik itu. Ustadz macam nggak pernah pacaran aja. Kami di Mesir tanya Ustadz Budi, mana bisa pacaran? Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400, anak laki-laki 2.100, perempuan 300. Mana dapat awak? Yang dapat yang punya mobil, yang kaya-kaya itulah. Saya 4 tahun di Mesir tak pernah masuk mall sekalipun, tak pernah masuk KFC. Oh, Ustaz orangnya zuhud, warak, tak ada duit. Oh, Ustaz fakir miskin ya? Saya berangkat ke Mesir 98, krisis moneter. Yang lulus anak Indonesia 100 orang, yang berangkat cuma 75 orang, yang berangkat itu cuma berduit dan saya berangkat. Kira-kira saya ini berduit apa tak berduit? Berduit, cuma untuk minta sama orang tua, pantang saya minta sama orang tua. 4 tahun tak pernah minta duit, sampai disangka mak saya sudah mati. Apa makan kau di sana? Ada mak. Ada jamaah haji datang, dikirim emak itulah 100.000. Kenapa mak kirim 100.000? Supaya nanti di akhirat kalau ditanya Allah, aku pernah aku kirim kau duit. Setiap dia mau ngirim, saya bilang tak ada kirim-kirim duit sini. Ustadz lalu makan dari mana? Beasiswa 162 pon. 50 pon sewa rumah, 50 pon untuk makan, 20 pon untuk ongkos angkot, 20 pon untuk beli buku, 20 pon disimpan di dalam, mana tahu mencret sakit perut, beli obat. 4 tahun tak pernah minta duit. Antum kalau mau serius belajar sejak hari ini, jangan minta duit. Karena kalau duit banyak, otak kita jahat. Mana mau cewek kenal sama kita, tak berduit. Sekarang baru orang tuh nyesal. Kita dulu satu angkatan, aku tak kenal. Tak usah fokus sekali, kita teruskan. Qala Ka'ab berkata, kunna khulifna ayyuhas thalatha an amri ulaika alladzina qabila minhum Rasulullah SAW hina halafu lahu. Kami bertiga waktu tak ikut perang itu, Ka'ab, Hilal, Murarah. Ka'ab, Hilal, Murarah. KMH. Ka'ab, Murarah, Hilal. Terserahlah mau HMK, mau MHK, mau KMH. Yang penting antum ingat yang tiga. Ayyuhas salasa an amri ulaika alladzina qabila minhum Rasulullah hina halafu lahu. Kalau bersumpah bohong kira-kira ada tak di antara kita ini yang diterima? Bersumpahlah di hadapan Nabi, demi Allah ya Rasulullah, tak akan ada diterima. Fabaya'ahum wastaghfara lahum. Allah menerima baiat mereka, Rasulullah menerima baiat mereka, dan Rasulullah menerima taubat dan memintakan ampun. Baiat itu artinya sumpah setia. Aku membaiat engkau ya Rasulullah, aku beriman kepada engkau sebagai Rasul, aku taat kepada engkau, aku tak akan berzina, aku tak akan telat perang. Itu namanya baiat. Wa arja Rasulullah amrana hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalik.
Kamilah orang yang paling diharapkan Rasulullah turun wahyu yang menunjukkan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kami. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa 'alas salasatil ladzina khulifu, 3 orang yang tak ikut perang. Cumana agaknya perasaan kita kalau nama kita disebutkan dalam Quran, walaupun tidak nama kita secara eksplisit. Ada 3 orang ada di dalam. Ka'ab berkata, akulah di antara yang 3 itu. Kami memang pernah salah, tapi kami menyesal dan diterima Allah. Wa laysal ladzi dzukira mimma khulifna takhallufana 'anil ghazwi wa innama takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana. Yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan karena kami tidak ikut perangnya, tapi karena Rasul amat sangat berharap supaya turun ampunan kepada kami, dan ampunan itu turunnya lama, selama 50 terserah antum, mau 50 hari, mau 50 malam, yang penting 50 hari, 50 malam. Amman halafa lahu, orang-orang yang bersumpah, wa'tadzara, dan minta maaf karena tak bisa ikut perang. Faqabila minhu, diterima Allah dan diterima Rasulullah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, tengok hebatnya hafalan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mensyarah Sahih Muslim. Kalau penjelasan ayat namanya tafsir. Kalau penjelasan hadis namanya syarah. Islam ini hebat. Dia punya istilah khusus. Kalau penjelasan ayat namanya tafsir. Kalau penjelasan hadis namanya syarah. Syarah Sahih Bukhari, yang mensyarah Sahih Bukhari itu namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Qastulani, Imam Badruddin Al-Aini. Tapi yang paling masyhur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Yang mensyarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Yang mensyarah Sahih Muslim namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin ini, dia mensyarah Sahih Muslim. Tapi dia tak punya Sahih Muslim. Imam Nawawi tak punya Sahih Muslim. Isi Sahih Muslim itu lebih kurang 7.000 hadis. Apa maknanya? Kalau ada anak mahasiswa sekarang bilang, saya Pak Ustadz selalu baca Sahih Muslim, tapi saya tak punya Sahih Muslim. Iya, karena kau punya laptop. Karena sudah dalam program. Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim, tapi tak punya Sahih Muslim. Sahih Muslim itu di mana? Di otaknya. Imam Nawawi, kata Syekh Ali Jum'ah, pernah selama 2 tahun belakangnya tak menempel ke tempat tidur. Menulis. Jadi tidurnya di mana? Asal terkantuk, jatuh keningnya. Tuh. Asal udah penuh, terbangun lagi, lanjut nulis. Makanya setelah dihitung-hitung, rasanya mustahil kitabnya sebanyak itu, dan dia tidak menikah. Ini membahagiakan bagi jomblo. Imam Nawawi tak menikah, Imam Ibnu Taimiyah tak menikah, Said Qutb tak menikah. Maka datanglah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis buku judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih memilih ilmu daripada nikah. Dulu bisa, karena zaman dulu perempuan itu yang nampak cuma biji matanya. Zaman sekarang biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, tengok hafalan Imam Nawawi. Anna Nabiyya kharaja fi ghazwati Tabuk. Nabi keluar perang Tabuk yaumal khamis, hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Nabi suka kalau keluar itu hari Kamis. Ustaz Somad pergi ceramah ke sana kemari. Saya keluar hari Kamis, pulang hari Ahad. Ke Ambon nanti hari Kamis, pulang hari Ahad. Mengambil sunnah Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa kana la yaqdamu min safarin illa naharan fid duha.
dia kalau pulangnya itu siang, waktu duha. Kita tak bisa di setel gitu, karena jam pesawat tak begitu. Fa'idha qadima, kalau Nabi pulang, dia tak langsung ke rumah. Bada'a bil masjid, dia masuk masjid. Kepada seluruh jamaah haji, jangan langsung pulang dari airport Sultan Syarif Qasim II. Kita akan sholat dulu dan disambut oleh Bapak Gubernur Wali Kota Bupati di Masjid An-Nur. Itu sunnah. Kalau pulang dari safar ke masjid dulu. Fa shalla fihi raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa jalasa fi, duduk. Setelah sholat sunat 2 rakaat baru pulang. Tapi Nabi tak langsung pulang ke rumah dia. Kemana dia pulang? Ke rumah Sayyidatuna Fatimah, anaknya. Diciumnya kepala Fatimah, diciumnya Sayyidina Al-Hasan, diciumnya Sayyidina Al-Husain. Habis itu baru dia pulang ke rumah. Kalau kami enggak Pak Ustaz, kalau pulang langsung ke warung kopi. Itulah hadis yang terpanjang selama kita kaji, sampai 2 kali pertemuan. Cerita Bilal tadi? Oh, cerita Bilal tadi setelah menjawab pertanyaan. Nanti 5 menit sebelum setengah 7. Ingatkan saya cerita Bilal tadi. Nah, ini saya jawab pertanyaan. Oke, nanti kita lanjutkan hadis nomor 10.